Hai guys, selamat datang di channel kami. Ini adalah salah satu keajaiban dunia yang tersohor di dunia, tapi tidak termasuk dalam daftar 7 keajaiban dunia. Menurut berita yang kami telusuri dari berbagai media terpercaya, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur mendapat predikat sebagai candi Buddha terbesar di dunia. Dan pada tanggal 13 September tahun 1991 mendapatkan predikat sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Culture Organization. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Lokasi letaknya candi sangatlah indah karena diapit antara Gunung Merbabu di sebelah timur dan Gunung Sumbing serta Gunung Sindoro di sebelah utara, dan di sebelah selatan terdapat pegunungan Manore. Dan diapit antara dua aliran sungai, yakni aliran Sungai Progo dan aliran Sungai Lo. Keunikan dan keindahan Candi Borobudur ini terdapat dari bahan bangunannya yang unik. Dengan batu andesit sebagai bahan utama bangunan candi ini, yang disusun rapi hingga menjuntai ke atas, membuat candi ini terlihat indah dan unik. Banyak orang yang menjadi penasaran akan keindahan dan keunikan Candi Borobudur ini. Lantas siapa yang membangun Candi Borobudur ini? Kamu harus tahu. Mari kita simak video berikut ini. Let's go! Asal-usul berdirinya Candi Borobudur ini tak lepas dari terkaitnya dari kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut. Dikutip dari berbagai sumber berita terpercaya, bahwa candi ini dibangun oleh seorang raja yang bernama Samaratungga yang bercorak Buddha dari kerajaan Mataram yang menggantikan tahta kerajaan ayahnya, yang bernama Sri Dharmatungga. Yang dikutip dari laman Kemendikbud, interpretasi sejarawan J. G. De Kasparis yang tertuang dalam disertasinya. Dan menurut pendapat seorang arkeolog yang ikut terjun langsung dalam pemugaran Candi Borobudur, Sukmono, menginterpretasikan bahwa bangunan Candi Borobudur yang disebut Jinalaya yang didirikan oleh Raja Samaratungga dalam prasasti Karangtengah diduga menerangkan merujuk pada Candi Borobudur tersebut. Tak hanya itu saja, ada juga yang merujuk pada temuan prasasti Kayumungan dan prasasti Tritepusan. Raja Samaratungga adalah keturunan dari dinasti Sailendra yang memerintah kerajaan Mataram kuno dengan corak Buddha. Di mana di masa dinasti Sailendra adalah masa kejayaannya yang bisa disebut masa keemasan, di mana di masa itu berkembang di segala bidang, baik di bidang sosial politik, ilmu pengetahuan, kesenian, perdagangan, maupun agama. Berkembang pesat. Pembangunan Candi Borobudur dibangun secara bertahap serta bergotong royong sebagai bentuk kebaktian pada masa itu. Dinasti Sailendra menganut agama aliran Buddha Mahayana, aliran di masa itu. Hal tersebut terlihat dari susunan tingkatannya, yang secara filosofi terdiri dari beberapa tingkat, yakni tingkat Kamandatu, tingkat Rupadatu, dan tingkat Arupadatu. Sedangkan proses pembangunannya diyakini dimulai dari tahap meratakan tanah, kemudian setelah itu menyusun bebatuan andesit secara bertahap. Batu-batu tersebut disusun menjadi 9 teras, berundak, terdiri dari 6 teras, berbentuk persegi, dan 3 tiras berbentuk lingkaran, dan dengan stupa induk di puncaknya. Pembangunan Candi Borobudur ini dimulai dari abad ke-8, tahun 824, hingga abad ke-9. Borobudur adalah bangunan yang besar dan juga megah, yang dihiasi 2.672 relief dan 504 buah patung Buddha. Borobudur
Dibangun dalam tempo yang cukup lama, diperkirakan memakan waktu hampir 1 abad. Karena cukup lama, Borobudur diresmikan oleh keturunan selanjutnya, yaitu Pramodawardhani yang juga merupakan istri dari Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Dan sampai saat ini, Candi Borobudur masih digunakan untuk beribadah bagi umat Buddha. Nah, itulah sedikit cerita tentang Candi Borobudur. Semoga bermanfaat. Terima kasih.